Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dan kalian semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, diberikan oleh Allah keselamatan, kesehatan, dan juga keimanan, agar terus bisa menjadi orang-orang yang bersabar dan beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah nilai yang sungguh luar biasa berharganya. Ada mata uang yang sangat bernilai harganya. Itulah yang bernama kejujuran. Di mana setiap manusia yang mampu untuk berbuat jujur, manusia yang bisa menjaga kejujurannya, dia bisa bertanggung jawab, dia bisa amanah, bisa dipercaya, maka orang-orang itulah orang-orang yang bernilai dan berharga. Walaupun dia adalah orang yang bodoh, walaupun dia adalah tidak berpendidikan, walaupun dia tidak mempunyai pangkat dan derajat yang tinggi, tapi dengan kejujuran inilah dia akan menjadi orang-orang yang jauh lebih hebat dari orang-orang yang mempunyai kedudukan dan pangkat. Lihat bagaimana seorang anak yatim piatu yang ketika kecil ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, yang bernama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Seorang Nabi Muhammad ketika kecil beranjak dewasa, dari kanak-kanak beranjak remaja. Anak itu memiliki kejujuran yang sungguh luar biasa. Nabi Muhammad memiliki kejujuran yang sangat istimewa. Bahkan seorang saudagar kaya yang bernama Sayyidah Khadijatul Kubra ingin mengambilnya sebagai rekan untuk berbisnis. Dikirimlah itu barang-barang, dibawalah itu barang-barang ke negeri Syam untuk berdagang. Hamba sahaya dan pembantu-pembantunya diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, membantu Nabi Muhammad. Dan diperintahkan untuk melihat, untuk memperhatikan, dan untuk membisikkan apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Apakah orang ini memang benar-benar yang namanya jujur? Apakah dia memang mempunyai kejujuran yang luar biasa sampai orang-orang Mekah menjulukinya Al-Amin? Ketika sampai di tempat dagang, semuanya dikeluarkan. Ada pedagang yang lain yang dia menutupi aib dari dagangannya. Ada pedagang yang dipercayakan oleh saudagar atau tuannya atau majikannya. Lalu dia berikan harga yang jauh lebih mahal. Berbeda dengan seorang Sayyidina Muhammad, berbeda dengan baginda Rasul. Ketika dia berdagang, ada barang yang cacat, ada barang yang kurang bagus, ada sedikit noda di barangnya, maka beliau katakan itu adalah barang cacat, tidak menutupi dan juga tidak menghilangkan kecacatan di dalam barangnya itu. Bahkan harga yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah, diperhatikan oleh hamba sahaya Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad memberikan harga, memberikan kepada para pelanggannya harga yang sungguh luar biasa. Dia katakan modal dasar dari barang itu. Tidak seperti pedagang-pedagang yang lain ingin mengambil keuntungan terhadap tuannya. Misalkan contoh, barang itu harga 10.000. Dia katakan ini harga modal adalah 10.000. Silakan ibu mau menambahkan berapa harga. Pembeli yang melihat pedagang seperti baginda Rasul akhirnya punya rasa kecintaan, punya rasa sayang, dan ingin menjadi langganan dari barang-barang yang dijual oleh baginda Nabi. Bahkan dagangan baginda Nabi lebih cepat habisnya dari dagang-dagangan orang yang lain, dari saudagar-saudagar yang lain. Kalau yang lain mungkin 5 atau 6 hari, tapi kalau baginda Rasul 2 hari 3 hari sudah habis. Karena apa? Karena kejujuran. Pun sama berlaku kepada kita. Kejujuran yang kita jaga di dalam dunia pekerjaan, kejujuran yang dijaga dalam dunia perdagangan, kejujuran yang kita jaga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kejujuran yang kita lakukan kepada keluarga, kejujuran yang kita lakukan kepada anak dan istri kita, justru itu yang akan mengundang kecintaan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Mengapa baginda Nabi begitu dicintai oleh sahabatnya? Karena beliau adalah Nabi yang jujur. Bahkan dulu sebelum diangkat menjadi Nabi, baginda Rasul dipercaya untuk menyelesaikan masalah-masalah di kota Mekah. Ketika itu
Batu Hajar Aswad ingin dipindahkan oleh sebagian suku dan ingin lagi dipindahkan oleh suku yang lain. Berbenturan mereka pendapat. Mereka ada yang pengen dominan untuk mengambil batu ini. Ada yang pengen duluan untuk memindahkan Batu Hajar Aswad ini. Pada sampai akhirnya seluruh kabilah, seluruh suku percaya kepada baginda Nabi untuk mengambil keputusan, untuk meminta keputusan beliau. Wahai Muhammad, lakukan apa yang kau ambil keputusan. Di sini kami bertengkar, di sini kami ribut. Kau ambil keputusan. Siapa yang akan kau jadikan utusan untuk membawa Batu Hajar Aswad yang mulia ini? Dengan ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kejujuran diambil. Lalu diberikan keputusan. Semuanya tolong cari kain. Kain yang segi 4. Lalu batu di atas Hajar Aswad diletakkan. Batu itu diletakkan di atas bahan. Seluruh suku memegang sisi daripada kain dan bahan itu, dan pada akhirnya semua merasakan, dan tidak ada yang saling berantem dan saling bertikai karena permasalahan ini. Akhirnya beliau dijuluki Al-Amin. Kita harus tiru. Kita harus jadikan bahwa kejujuran ini membawa kepada keberuntungan. As-sidqu yanalul farah. Para ulama mengatakan kejujuran akan membawa kita kepada kebahagiaan, kesenangan yang akan kita rasakan, karena kejujuran inilah yang membawa ketenangan. Biasanya kalau orang gak jujur itu pasti akan ketahuan, dan pasti dia akan merasa tidak tenang. Misalkan ada seorang karyawan proyek 1 miliar, lalu dia mengambil keuntungan misalkan 10 juta. Saya yakin yang 10 juta itu tidak akan pernah bisa menjadikan dirinya bahagia. Misalkan ada pedagang itu tidak jujur, timbangannya dia kurangi. Yang seharusnya 1 kilo dikurangi 1 on. Mungkin di hadapan orang lain dia merasa untung, tetapi yakin batinnya tidak akan mendapat ketenangan. Batinnya tidak akan mendapatkan kenyamanan. Karena apa? Ada sesuatu kecurangan, ketidakjujuran yang dia lakukan. Dan itu tidak akan membuat bahagia. Bahkan Allah telah menyatakan, wa wailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka orang-orang yang mengurangi timbangan. Ketika kita berjualan, kita mengurangi timbangan. Ketika kita jadi pembeli, kita ingin timbangan itu dilebihkan. Ini adalah sebuah ketidakjujuran. Berapa banyak orang-orang yang tidak jujur. Berapa banyak orang-orang yang tukang berbohong. Berapa banyak mereka yang tidak amanah. Pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah karena dia mengambil keuntungan sedikit, yang padahal Allah janjikan keuntungan besar dari kejujurannya. Al-amanatu tajlibur rizqa, wal khiyanatu tajlibul faqra. Yang namanya tidak jujur, namanya khianat, berbohong terhadap apapun, maka dia akan mendatangkan kefakiran. Tetapi yang namanya menjaga amanah, menjaga kejujuran, menjaga tanggung jawab, akan mendatangkan yang namanya keberuntungan. Rizki akan bisa bertambah. Rizki akan bisa membuat kita jadi tenang ketika kita bisa menjaga kejujuran. Nggak usah jauh-jauh. Batin kita akan mengatakan hal yang sangat pahit ketika kita melakukan kebohongan. Dan ketika kita melakukan kebohongan, harus menutupi dengan kebohongan lain, ditambah dengan kebohongan yang lain, ditambah kebohongan yang lain. Akan menjadi apa hati ini, wahai saudara? Maka hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Dimanapun kita berada, kejujuran inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang kaya. Kaya hati, kaya akhlak, dan kaya iman. Orang-orang yang enggak jujur adalah orang-orang yang munafik. Ayatul munafiki thalatha. Tanda dari orang munafik ada 3. Idza kadzaba hadasa. Kalau dia berbohong, dia selalu berdusta. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya, dia khianat. Kalau kita menjadi orang-orang yang ingin terus mendapat ketenangan, maka berbuatlah jujur. Satu cerita, teman saya di pondok pesantren. Dia dituduh oleh kawannya
karena kawannya kehilangan uang. Si anak ini jujur. Suatu saat ketika dia masuk, ada anak yang kehilangan uang. Di saat yang lain sedang dalam keadaan sekolah, lalu tidak ada orang selain mereka berdua. Nah, yang si kehilangan ini menuduh teman saya yang tadi. Padahal teman saya jujur. Akhirnya dilaporkanlah ke ustadz pembimbing kita di kamar. Ketika itu, semuanya dipanggil. Siapa tadi yang ketika sekolah dalam keadaan di kamar? Ada di kamar. Si yang hilang uang itu ngomong. Dia dengan saya, Pak Ustadz. Oh gitu. Kamu kehilangan uang berapa? 15.000. Dulu besar ketika kita zaman pesantren 96, 97. Ditanyalah si orang yang tadi masuk bareng orang yang kehilangan. Si A dengan si B. Si A adalah orang yang hilang uang, si B orang yang dituduh. Kata dia apa? Dengan santainya. Karena dia memang tidak mengambil. Dengan santai, dengan rileks, dengan tenang dia mengatakan, Pak Ustadz, saya masuk ketika dia sudah ada di kamar. Dan dia mengatakan uangnya hilang ketika saya sudah masuk. Jadi ketika saya di luar, dia sudah masuk. Saya tidak tahu yang ngambil Pak Ustadz. Secara logika itu masuk akal dan logis. Harusnya kalau memang si yang dituduh itu masuk duluan, bisa jadi dia dituduh yang punya uang yang kehilangan, dia masuk belakangan. Tetapi posisinya orang yang kehilangan si A ini masuk di dalam kamar duluan, dan si B yang dituduh masuk belakangan, masuk akal, dan semuanya nggak ada yang percaya sama si B. Saya termasuk orang yang menyaksikan, tetapi didesak oleh Pak Ustadz pembimbing kamar kami. Kamu lebih baik jujur sebelum kamu dihukum. Kamu lebih baik mengaku sebelum kamu dibotak. Karena dulu zaman pesantren, kalau kita berbohong apalagi mencuri, itu hukumannya pesantren, gundul. Dan orang yang gundul pasti dikatakan anak yang bandel. Aib bagi kita sebagai santri. Ya, setuju ya para santri? Pada akhirnya dia ditanya berkali-kali dengan jawaban yang tegas, dengan jawaban yang kokoh. Dia katakan, saya tidak mencuri Pak Ustadz. Lalu diminta oleh Ustadz, kau berani bersumpah, kau santri, kau tidak boleh bohong. Dia dengan katakan tegas, wallahi billahi tallahi, saya tidak mencuri Pak Ustadz. Demi nama ibu saya tidak mencuri. Semuanya diam. Entoh pada akhirnya kebenaran tidak bisa dikalahkan, walaupun bisa disalahkan. Kejujuran tidak akan bisa dihilangkan, walaupun bisa ditutupi. Dan pada akhirnya ketika kami dalam keadaan di sidang, ternyata duit teman saya yang tadi dia lupa naruh di baju bekas main sebelum dia sekolah. Dan pada akhirnya masalah itu selesai. Tidak ada rasa was-was dari orang yang jujur. Tidak ada rasa takut dari orang yang amanah. Tidak pernah rasa khawatir dari orang yang melakukan kebenaran. Tetapi sebaliknya ketika ada orang yang tidak jujur, ketika ada orang yang tidak amanah, ketika ada orang yang berbohong, hatinya akan selalu bergetar, hatinya akan selalu tidak tenang, hatinya akan selalu galau, hatinya tidak akan menerima kenyamanan. Karena apa? Karena kebohongan yang dia lakukan menghilangkan kejujuran. Orang jujur pasti mujur. Orang jujur tidak akan pernah dikurangi rezekinya dengan bersyukur. Justru sebaliknya orang berbohong, Masya Allah, itu berat dosanya. Berapa banyak orang-orang yang mohon maaf ya, saya tidak menyebut siapapun itu, jabatannya apa, saya tidak menyebut, di negara ini yang melakukan ketidakjujuran. Dan pada akhirnya dia harus terluka karena ketidakjujuran. Tapi berapa banyak yang melakukan kejujuran? Pejabat yang dituduh, pejabat yang ditunjuk karena korupsi, dia tidak melakukan, pada akhirnya terbebas dari tuduhan itu. Maka jangan pernah lagi kita anggap kecil kejujuran. Jangan kita pernah anggap remeh kejujuran. Kejujuran itu mata uang yang berlaku dimanapun. Kejujuran itu sesuatu yang berharga dimanapun. Orang jujur akan lebih dihargai daripada orang pintar. Kenapa bangsa ini sedikit terjadi kekurangan? Karena banyak orang pintar, sedikit orang jujur. Kalau banyak orang jujur, walau tidak ada orang pintar, maka negara ini akan menjadi negara yang tenang, negara yang aman, negara yang nyaman, negara yang penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Kejujuran itulah yang membuat kita nyaman dan tenang.
tidak akan ada tempat yang mulia bagi orang-orang yang tidak jujur. Tetapi sebaliknya akan menjadi tempat mulia bagi orang-orang yang jujur. Kejujuran membawa kita kepada ketenangan. Allah itu senang kepada orang-orang yang jujur. Allah itu sayang kepada orang-orang yang jujur. Allah itu menghargai orang-orang yang jujur. Dengan apapun sekuat tenaga kita jaga kejujuran, maka disitulah akan turun keberkahan dari Allah. Dulu ada cerita dari ayahanda seorang ulama besar, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bapaknya itu dulu waktu pulang pesantren ceritanya tentang kejujuran. Dan kejujuran mendapatkan reward, tapi kebohongan mendapatkan punishment. Kejujuran mendapatkan bonus, kebohongan mendapatkan hukuman. Satu saat bapaknya Imam Syafi'i ini pulang mondok, dia berjalan di satu sungai. Ayahnya Imam Syafi'i ini minum karena merasa haus dan lapar. Ketika minum, ada jalan apel mengikuti aliran air sungai. Karena dia perutnya lapar, dia temukan apel, lalu tanpa berpikir panjang dimakan. Tanpa berpikir sadar dimakan. Karena sakingnya lapar. Nah, biasanya orang-orang lapar itu tidak berpikir panjang. Tapi hari ini saya ingatkan, ketika kita lapar harus berpikir panjang. Ketika dia makan sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali suapan. Belum habis itu apel. Belum selesai itu apel dimakan. Ternyata, bapaknya Imam Syafi'i ingat, ya Allah, ini apel orang lain. Walaupun aku menemukan, tapi pasti ada yang punya. Ini pasti ada yang nanam, nggak mungkin turun sendiri, nggak mungkin turun dari langit. Aku harus mencari, ya Allah. Hanya sebuah apel, pemirsa. Sebuah apel berapa harganya? Tapi dengan kejujurannya, dia cari, dia susur itu sungai, dia ikutin itu sungai, dia jalani itu sungai, mencari pohonnya mana yang sudah jatuh. Pohon mana yang menjadi sumber dari apel ini. Aku harus mencari, aku harus meminta ridho dan izin dari pemiliknya. Mungkin kalau kita bodoh amat, cuma natu ini, gua bayar udah selesai. Tapi beliau enggak. Bapaknya Imam Syafi'i ditelusuri itu sungai sampai kepada sebuah pohon dan ada rumah, di dalamnya ada pemiliknya. Dia ketok tuh rumah, diketok oleh ayahnya Imam Syafi'i. Assalamualaikum, wahai tuan, ikan apa? Apakah ini apel punyamu? Iya, punyaku. Emang ada apa, wahai anak muda? Ini tadi saya menemukan apel di aliran sungai. Karena saya haus, saya minum, lalu menemukan apel ini. Tanpa saya sadari, apel ini saya makan. Sudah 3 gigitan, wahai tuan. Terus kenapa? Saya minta dihalalkan. Ternyata, dengan apel saja, dia menjaga kejujurannya, apalagi dengan yang lain. Tetapi apa jawaban si tuan yang punya apel itu? Aku tidak akan meridhoi apel ini. Aku tidak mengizinkan apel ini dimakan karena kau tidak izin. Ya Tuhan, saya minta keridhoanmu. Jangan sampai barang ini menjadi api neraka di dalam tubuhku. Karena sudah aku telan. Tidak bisa. Kalau kau ingin, aku menghalalkan apel ini. Aku memberikan apel ini agar halal di hadapanmu dan di perutmu. Kau harus memenuhi satu syarat. Saking takutnya Bapak Imam Syafi'i, ayah Imam Syafi'i. Lalu beliau mengatakan, aku siap menerima syarat apapun sekalipun itu berat. Demi halalnya, demi ikhlasnya, apelmu aku makan. Agar tidak menjadi api neraka di dalam tubuhku. Oke, kamu harus menikahi anakku. Kata bapaknya Imam Syafi'i, waduh, ini ketiban durian runtuh nih. Makan apel dapat anak perawan. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Ketika disanggupi, ya, aku siap menikahi putrimu. Yang penting, apelmu diikhlasin. Apelmu nggak jadi api neraka. Akhirnya apa? Si bapak tenang. Ternyata nih orang soleh. Dan ternyata si yang punya apel ini orang soleh. Yang makan juga orang soleh. Akhirnya oke. Kau ingin aku ikhlaskan, kau harus menikahi. Karena kau sudah menyetujui, aku akan ceritakan seperti apa anakku. Emang anak tuan kayak gimana? Kalau bahasa kitanya. Anakku itu tuli. Anakku itu buta. Anakku itu tidak punya kaki. Anakku itu nggak punya tangan.
Kata ayahnya Imam Syafi'i, ya lemes dah gua. Udah semangat dapat anak perawan. Kagak ngeliat, kagak ngedenger, gak punya kaki. Kalau perasaan kita, aduh, tahu begini gua lari aja dah. Tapi karena orang soleh, menjaga amanah, menjaga kejujuran, dia ikhlaskan dirinya untuk meminta ikhlas, meminta halal, dan menikah. Akhirnya dinikahkan, dipanggil keluarga, sekitar, tetangga, dan hari itu dihalalkan. Setelah dihalalkan, dan pada akhirnya setelah akad, lalu orang tua tadi mengatakan, tuh anakku sudah menunggumu di kamar. Begitu masuk ayahnya Imam Syafi'i dengan keimanan dan keikhlasan, akhirnya dia ketuk pintu. Yang keluar adalah wanita cantik yang berbicara dengan fasih, yang mendengar dengan normal, yang kakinya utuh, tangannya tidak ada yang kurang sedikit pun. Ayah Imam Syafi'i lari. Dia takut karena ada wanita yang tidak halal baginya, karena dia jujur dan amanah. Lalu ditanya sama mertuanya, pemuda, kenapa kau lari dari kamar anakku? Anakmu tidak ada. Yang ada wanita cantik, aku tidak mau karena dia tidak halal bagiku. Itu istrimu. Itu anakku yang kau nikahi barusan. Lalu kata Imam Syafi'i, lah katanya tadi buta. Tadi budak, nggak bisa dengar. Kakinya kagak ada, tangannya nggak ada. Ya betul. Anakku memang tuli. Karena tidak pernah mendengar dosa kata-kata. Anakku bisu karena tidak punya dosa berbicara. Dia selalu membaca Quran dan zikir. Dia tidak punya mata dosa karena matanya tidak pernah hal yang maksiat. Kakinya buntung karena tidak pernah berdosa melakukan kegiatan maksiat. Tangannya tidak pernah melakukan kesalahan. Maka aku bilang tuli, buta, tidak punya tangan dan bisu. Dialah halal bagimu. Apa pelajarannya? Ternyata karena kejujuran, ternyata karena tanggung jawab, ternyata karena kita tidak bohong dan kita mempunyai jiwa yang amanah. Yang tadi hanya gara-gara apel yang dimakan 3 kali, 3 suapan, ternyata membawa kepada jodoh yang terbaik, cantik, jelita, solehah, taat pada Allah, patuh kepada Rasulullah, bakti kepada anaknya, dan pada akhirnya dengan kejujuran itu si pemuda tadi mendapatkan anak yang soleh yang bernama Syekh atau Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka jangan pernah kecilkan kejujuran. Karena disitulah nilai yang paling berharga. Kejujuran, hal yang paling langka saat ini. Dan kejujuran adalah hal yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang jujur terhadap amanah, terhadap pekerjaan, terhadap kegiatan ekonomi, terhadap perdagangan, dan terhadap keluarga kita. Agar kejujuran ini membawa keberkahan untuk hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.